Dan pemirsa selengkapnya terkait kenaikan tagihan listrik selama PSBB sudah bergabung bersama kami Bob Syaril, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN. Selamat sore Pak Bob. Selamat sore Mbak Anita, Mbak Aprilia. Baik, Pak Bob, ini ada protes terkait kenaikan tarif listrik ini berasal dari berbagai kalangan, salah satunya di Pemkot Solo. Sebenarnya Pak Bob, apa yang menyebabkan kenaikan tarif listrik terutama di masa PSBB ini? Ini juga pernah dibahas sekitar 1 sampai 2 bulan lalu di mana masyarakat mengeluhkan tagihannya ini naik hingga 2 sampai 3 kali lipat. Terima kasih Mbak. PLN sangat menyadari betapa masyarakat mengalami keterkejutan, tetapi kita harus ingat bahwa pemakaian dalam bentuk rupiah itu mudah sekali dalam menghitungnya. Pemakaian atau rekening listrik itu didapat dari perkalian antara jumlah pemakaian KWH dikali tarif yang ada. Tarif kita ini sejak tahun 2017 tidak mengalami kenaikan. Sekarang di PSBB juga tidak ada naiknya, tetap saja. Artinya kalau matematika biasa, kenaikan pemakaian. Baik, Pak Bob, nah pemakaian ini kenapa bisa naik? Sempat ramai Pak Bob bahwa mereka meterannya tetap sama, namun tagihannya melonjak. Kalau yang seperti itu bagaimana Pak? Meterannya tetap sama, mungkin angkanya yang harus berubah Pak. Bagaimana? Meterannya tetap iya, maksudnya sama, angka meterannya sama, maksudnya tidak berbeda jauh dengan bulan-bulan sebelumnya, namun tagihannya naik Pak. Patut dilihat Mbak, karena meteran kita itu berada di persilnya pelanggan. Artinya pelanggan itu setiap saat bisa melihat, setiap saat bisa mencatat, setiap saat bisa menilai itu apakah benar atau tidak. Kalau memang salah silahkan dilaporkan. Tetapi kenaikan kita di dalam bulan Mei itu dan April adalah 2 hal yang penting. Pertama akibat COVID. Karena dia COVID itu tentu saja kita pelaksanaan beberapa kegiatan karena kita PSBB, semua diminta oleh pemerintah untuk stay at home, untuk tinggal di rumah dalam rangka memutus mata rantai virus COVID-19. Itu pertama. Artinya banyak kegiatan kita di rumah. Kegiatan kita di kantor untuk buat laporan pakai komputer, sekarang kita laksanakan di rumah. Kegiatan di kantor kita menganalisa-analisa, kita kegiatan di rumah. Di kantor kita kerjanya ada AC, tapi dibayar kantor. Kalau di rumah nggak dibayar kantor, kita sendiri yang membayar AC-nya. Dan AC-nya itu pasti bekerja sama seperti di kantor. Karena kita itu adalah manusiawi. Manusiawi kita ingin kenyamanan itu sama seperti di kantor. Maka kita pakai AC. Itu dipakai. Yang kedua, pada bulan April dan Mei, itu bagi umat Islam melaksanakan ibadah puasa. Kecenderungan kita dari tahun ke tahun, Mbak. Itu kalau bulan puasa, pasti kenaikan karena kita kecenderungannya mereka memakainya pakai banyak. Pak Bob kan sejak PSBB ini tidak ada petugas yang mencatat tarif listrik. Contohnya seperti di rumah saya yang tinggal di dalam klaster tidak ada petugas pencatat listrik walaupun tagihannya naik hingga 2 kali lipat gitu Pak. Sejauh ini pelaporan lewat WhatsApp banyak dikeluhkan oleh masyarakat katanya tidak mendapat feedback yang seharusnya gitu Pak. Ada Mbak, kalau feedbacknya pasti ada pada waktu kita meter, kemudian disampaikan data Anda sudah diterima. Pasti ada itu Pak, karena WhatsApp itu. WhatsApp itu kita ada autoboard di situ. Setelah diterima, masuk di verifikasi, langsung dijawab dengan autoboard. Itu otomatis Mbak. Baik. Mungkin saya, dan itu pulsanya kita nggak habis, karena kita bayarnya, bukan pakai pulsa, tetapi bayar langganan. Nah yang kedua itu, sekali lagi pada waktu Maret, awalnya PSBB, pada Maret minggu ketiga, itu mulai pemerintah mengumumkan dan merekomendasikan untuk tinggal di rumah. Pada saat itu juga PLN sangat patuh kepada pemerintah karena ini harus memutus rantai. Memutus rantai kita supaya kita tidak menyebarkan virus, jadi tidak mencatat. Pak Bob, lalu bagaimana skema pembayaran melalui cicilan Pak? Informasinya bisa dilakukan ya Pak ya? Bisa. Itu juga karena itu saya cerita dulu Mbak. Kita misalnya pengandaian, ya Pak ya. Kita lihat. Kita beli misalnya biasanya itu setiap bulan 5 kue untuk kita makan. Tetapi pada waktu 5 kue, pada waktu PSBB, kita makan menjadi 7 kue di bulan Maret. Karena kita PSBB butuh banyak. Tetapi PLN karena kita tidak mencatat datang ke tempat, kita karena kuenya kita letakkan di tempat servis pelanggan, mereka makan.
makan 7 tapi kita catat 5, kita tagihkan 5. Artinya masih ada 2. Pada bulan April mereka makan 5 lagi, makannya adalah Baik. karena lebih panjang lagi, makanya ini Mbak supaya ada sedikit kalau Baik, kita melihat Pak Bob, betapa mohon maaf karena waktu yang terbatas begitu, tapi ada program cicilan begitu ya, betul ya Pak ya, konfirmasi ya? Kita Baik, itu baik, juga memberikan baik. solusi kepada pelanggan, Oke. sehingga nanti yang kelebihan tadi yang lagi carry over bisa dicicil pada 3 bulan berikutnya melalui cicilan yang akan ditambahkan dalam pemakaian bulan Juli, bulan Baik, Agustus dan September. oke baik. Terima kasih Pak Bob Syari, Direktur Terima Niaga kasih dan banyak. Manajemen Pelanggan Terima PLN kasih sudah banyak, bergabung Pak bersama Julia. kami di Ayu Sore Pak. Selamat sore.